Jangan pernah menaruh pengharapanmu kepada sesuatu yang lain selain kepada Tuhan. Nah, ketika Hizkia naik menjadi raja, Alkitab berkata dia hidup benar di mata Tuhan. Dia menaruh percayanya hanya kepada Tuhan. Jangan taruh rasa percayamu pada sesuatu yang lain. Taruh kepada Tuhan. Bahkan ketika dia naik, akhirnya terjadi apa, saudara? Karena Raja Ahaz takut kepada Raja Asyur, sehingga dia memasukkan penyembahan berhala. Dewa-dewanya Asyur dimasukkan ke dalam bait Tuhan untuk dijadikan sesembahannya. Maka orang Israel berdosa terhadap Tuhan orang Yehuda. Bahkan mereka mulai menyembah patung buatan Musa itu, ular tembaga. Saudara, ular tembaga itu kisahnya adalah, saudara tahu, ada yang tahu di sini tak kasih sepeda, benar? Kalau ada yang tahu, kenapa Tuhan suruh bikin itu ular tembaga? Pada waktu bangsa Israel di padang gurun, mereka dimurkai Tuhan karena memberontak dan tidak percaya pada Tuhan. Tuhan mendatangkan ular berbisa, tiba-tiba keluar dari padang gurun, banyak ular berbisa. Tuhan bilang kepada Musa, kamu bikin ular tembaga, ya, kamu dirikan di atas tiang. Siapapun yang percaya kepada Tuhan, waktu digigit sama ular berbisa, langsung lihat kepada ular tembaga itu, maka dia tidak akan mati. Jadi yang percaya melakukan itu dan memang tidak mati, tapi yang tidak percaya mati. Nah, ketika patung itu dari kisah Musa dulu dibawa sampai ke kisah raja-raja ini, patung itu disembah menjadi berhala di bangsa Israel, di Yehuda. Ya, lalu Tuhan marah. Jangan engkau mengkultuskan sesuatu sehingga itu menggantikan Tuhan dalam hidupmu. Ada orang-orang Kristen yang agak aneh bilang sama saya, Bu, saya waktu bangun rumah saya ini, Ibu tahu, batu peletakan pertamanya ini tak bawa dari Yerusalem. Saya kadang bingung ya, terus kenapa ya Pak kalau batunya dari Yerusalem? Diberkati, Bu. Saya bilang, terus gue harus bilang wow gitu? Biar kau bawa batu 1 kontainer dari Israel buat bangun rumahmu, kalau kau tidak bertobat, tidak tunduk kepada kebenaran, tidak hidup bertobat dalam kekudusan, tidak mungkin hidupmu diberkati Tuhan. Jangan mengkultuskan sesuatu. Saya di Israel dibawa ke toko perhiasan, Bu, saya bawa ke toko, ini beda dari yang lain. Cincin batu aki, berapa ini? 100 juta. Di Indonesia gratis. Banyak batu aki lebih bagus lagi. Beda, Bu. Kenapa beda? Batunya dari ruang Maha Kudus. Batu dari ruang Maha Kudus, saya yakin kalau saudara pakai tanganmu gerak sendiri. Bukan apa-apa, 100 juta soalnya. Jangan mengkultuskan sesuatu. Kau taruh salib besar di rumahmu. Saya tanya, kenapa kau taruh salib? Biar setan masuk takut, Bu, sama salibnya. Anak kecil dikasih Alkitab sama gunting. Ini adalah hal-hal yang Tuhan benci, saudara. Engkau mengkultuskan sesuatu, bukan lagi imanmu kepada Tuhan. Lalu Hizkia merobohkan semua itu. Lalu dia mulai membawa bangsa Israel untuk berseru kepada Tuhan. Buka bersama 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, saudara. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Ya, di sana akhirnya Raja Asyur mengirimkan surat, ayat yang ke-10, kepada Raja Hizkia. Dia katakan begini, saudara, baca bersama 1, 2, 3. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah, huruf kecil, dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat, ya, dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hana dan Iwa? Saudara, ayat 14 berkata, baca dengan suara keras. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Sampai situ. Saudara lihat, waktu Hizkia membaca surat ancaman itu,
Layaknya seorang raja, saudara, kalau dia dapat ancaman itu harusnya dia lakukan apa? Kumpulkan semua pasukan, panggil semua panglima perang. Kita dapat ancaman perang, segera latih semua pasukan, kita harus pasang kuda-kuda. Tapi Hizkia seorang yang memiliki iman percaya kepada Tuhan. Setelah dia membaca surat itu, kata firman Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan, lalu dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang hari ini bagimu merupakan tantangan terbesar? Jangan cari manusia. Mungkin hari ini engkau terima surat jatuh tempo atau surat lelang. Tidak usah kau foto itu lalu kau kirim ke Pak Samuel. Apalagi kau kirim ke saya. Ya, cari Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Saya ingat waktu saya dikejar debt collector dulu. Dia tendang pintu pagar saya. Prang! Semua tetangga keluar. Pendeta, utang tidak bayar. Ngomong Tuhan, Tuhan, mana Tuhanmu bayar utangmu? Saya masih ingat namanya Victor. Dia juga orang Kristen. Saya bilang, saya ini utang bukan niat tidak bayar loh. Saya mau bayar, tapi memang keadaannya saya lagi tidak bisa bayar. Saya bilang, kamu tuh bertobat. Jangan kerja jadi debt collector yang tendang-tendang pagar orang, mengancam orang. Mbok ibu kasih saya kerjaan. Saya bilang, orang seutang saya nggak bisa saya bayar, apalagi gaji buat kamu. Tapi hari ini saya mau bilang, dimanapun Victor kau berada, Tuhanku itu hidup. Hari ini saya mau bilang kepada kau Victor, kalau kau ketemu saya tak kasih kau uang, tapi kau harus bertobat. Iya saudara, ya saya pernah mengalami. Akhirnya saya dan suami, saya tidak telepon mertua, saya tidak telepon ipar saya tidak telepon teman saya orang kaya. Kami menghitung semua utang-utang kami. Saya bilang sama suami saya, ini waktunya kita minta Tuhan ikut bekerja. Mungkin selama ini kita tidak pernah minta Tuhan bekerja, karena ini di luar batas kemampuan kita. Dan memang apapun, tidak ada kekuatan apa-apa dari manusia. Bahkan napas ini loh, dari Tuhan, tidak boleh sombong. Amin. Akhirnya kami membentangkan, kami hitung utang kami total 80 juta. Ini 13 tahun lalu. Secara manusia tidak ada uang 80, jangankan 80 juta, yang 10 juta si Victor datang-datang aja saya tidak bisa bayar, apalagi di total semuanya. Kami bentangkan itu di hadapan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami minta Tuhan campur tangan. Campur tangan Tuhan. Engkau tahu niat kami bukan tidak mau bayar. 2 hari kemudian ada ibu-ibu WA saya, Bu Debbie, saya pengen ketemu ibu. Bisa nggak kita ketemu di mall ini? Waktu itu saya belum YouTuber loh. Ya. Oh iya bisa Bu, ada apa ya? Bu, saya tidak tahu keadaan ibu. Tapi Tuhan suruh saya berkati ibu 100 juta. Kok enggak wow ya? Biasa aja ya. Wow dong. Di saat benar-benar enggak bisa loh. 80 juta utang saya dikasih 100 juta loh. Saya bayar semua, masih sisa 20 juta. Beberapa waktu lalu kami sekarang diberkati Tuhan. Tuhan ingatkan, balikin uang itu ke orang yang pernah kasih. Yakin Tuhan? Yakin. Saya temui ibu itu, Bu, saya mau kembalikan uang 100 juta yang pernah dulu ibu kasih. Loh Bu Debbie, itu kan saya enggak pinjemin. Memang ibu enggak pinjamkan, tapi Tuhan suruh saya kembalikan. Dia bilang, memang Bu, keadaan usaha kami memang sekarang lagi sepi, tapi saya enggak mau terima uang yang ibu balikin. Gini aja, saya paksa dia. Gini aja, kalau ibu mau kembalikan, saya punya yayasan yang itu saya kasih makan orang susah Bu. Kalau ibu mau transfer aja, tapi tolong Bu, 50 juta aja, jangan 100, supaya saya tetap ada upahnya di hadapan Tuhan. Ya udah, akhirnya saya transfer 50 juta. Makanya Victor, dimanapun kau berada, cari Tuhan. Lo bener saudara. Ya maaf loh, sekarang beli nggak ada yang utang saya, cash. Jadi saya nggak ada lagi hubungan dengan debt collector.
Dia sanggup membalikkan keadaan semudah hanya membalik telapak tangan waktu kita taruh iman. Jangan cari penggadean, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Padahal bikin, yang member pasti tahu. Telat tak bayar, barangmu hilang. Saudara, Hizkia itu tahu. Ya, dia bentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Lalu kita lihat dia berdoa, dia bilang apa? Ayat 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Dia membuat aib nama Tuhan. Dia pikir Tuhan itu mati. Ayat 17, ya Tuhan, Hizkia berdoa ini sambil menangis pasti karena dia ketakutan juga. Dia bilang, ya Tuhan, memang raja-raja Asyur itu telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka memang bukan Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Ayat 19, Hizkia berkata, maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya apa? Segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. 20. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ya, dia bilang, apa yang telah kau doakan kepadaku? Ya, dia bilang apa saudara? Aku telah mendengarnya. Ya, Tuhan berkata, apa yang kau doakan ya mengenai Sanherib itu, Tuhan telah mendengarnya. Saudara, Hizkia berdoa didengar. Saya percaya kalau kita juga menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, kita berdoa didengar. Jangan tunggu 30 tahun, 50 tahun, kelamaan. Kenapa kita berdoa lama dijawab? Karena ada penghalang doa. Jadilah orang yang berkenan. Kita lihat jawaban doa 2 Raja-Raja 19 ayat 32. Ya, kita baca bersama. Ini jawaban Tuhan kepada Hizkia sebagai orang yang takut Tuhan. Baca 1, 2, 3. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka baca ini dengan suara keras, terjadi jawaban doa. 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saudara, saya mau tanya, bagi Raja Hizkia, dapatkah dia melakukan hal itu, membunuh tentara Asyur dalam waktu satu malam sejumlah 185.000 orang? Banyak nggak itu? Banyak saudara, banyak, sangat banyak. Mereka berkemah untuk mengepung Yehuda. Tuhan bilang mereka tidak akan masuk. Dan malaikat turun. Saudara percaya, ada pertolongan yang supranatural, ada mujizat yang supranatural yang bisa terjadi bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kejar perkenanan Tuhan tahun 2024 ini. Maka waktu kau doa, belum doa dijawab, belum doa dijawab. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Dan pada akhirnya saudara dikatakan ayat yang ke-36. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang. Dia lihat semua pasukannya mati. Lalu tinggallah ia di Niniwe. 37. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di kuil Nisroch Allahnya, maka Adramelek dan Sareser anak-anaknya membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia.
Saudara lihat akhir hidupnya, dia menghina Allah Israel yang hidup. Dia dibunuh ketika lagi berdoa di depan Allah huruf kecil dewanya. Dan Tuhan perlihatkan bahwa sesungguhnya Allahmu yang tidak bisa bikin apa-apa terhadap kau. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara.